Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara siang hari ini? Tentunya terus dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita juga punya Tuhan yang dahsyat luar biasa memberkati dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Untuk itu mari datang ke rumah Tuhan tetap dengan hati yang percaya. Tetap dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena kita percaya waktu kita menyembah dengan iman, kita pasti melihat dan juga merasakan kebaikan Tuhan. Siapa kita yang sama-sama kita yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tundukkan kepala, mari umat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik nyanyian kita bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari yang baik ini. Betapa kami boleh berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami Tuhan Yesus, kondisi kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan boleh pimpin setiap langkah kaki kami untuk boleh kami kembali datang Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu baik, yang selalu memberkati setiap kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau terus percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah hilang dari kehidupan kami yang mengandalkan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati ini Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan dalam bersama-sama, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau yang memberikan hidup yang baru Tuhan. Memberikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Katakanlah Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh Tuhan, karena salib-Mu Engkau yang menangkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa. Amin Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Mari gereja Tiberias, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Akui Dia saudara. Semua karena perbuatan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, karena salib-Mu yang kudus Tuhan, Engkau berkorban, kasih-Mu nyata. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan, bawa hati kami yang percaya bahwa kami telah dimenangkan oleh karena salib Tuhan yang dahsyat mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, buat anak-Mu yang tunggal satu-satunya. Terimalah ini Tuhan, pengakuan kami siang hari ini sama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salib-Mu Tuhan Yesus, bukan karena kuat gagahku Tuhan, semua karena Engkau semata Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lebih lagi saudara, karena salib-Mu ku
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama gereja Timiras kita bangkit beri bersama-sama. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang menangkan Tuhan. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Dengan hati yang percaya, angkat tanganmu, katakan, karena salibmu ku hidup. Amin Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Kau lakukan. Mari angkat tanganmu, mulai penyembahanmu saudara. Ku berterima kasih Tuhan karena anugerah-Mu, karena salibmu, karena kuasa-Mu Tuhan. Oh, aku menyembah Tuhan, aku menyembah kepada Tuhan. Engkau yang benar Tuhan, Kau nyata, Kau besar, nama-Mu saja. Haleluya. Limpah syukur kami Tuhan siang hari ini, karena Kau saja Tuhan. Amin. Kau besar Tuhan. Haleluya. Gori-gori Tuhan, ku berserah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat.
kasih Tuhan. Semua terjadi karena seizin Tuhan, karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami boleh terima Tuhan Yesus. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami sembah. Angkat tanganmu tinggi sama-sama gereja Tiberias. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Come on, praise Him. Oh, Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Yes, you are God. Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Come on, church, sing it, be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, your Lord, been lifted higher. Jesus, you Lord. Come on, praise God. Amen, amen. Oh, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Semua tangan terangkat siang hari ini, menyembah satu nama yang ajaib, dialah Yesus Kristus Juru Selamat. Akan penyembahanmu katakan, oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted high. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna, highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, yang bernapas memuji Tuhan, sebab Dia layak kalah. Be lifted up. Gereja Tiberias, satu suara dengan lantang. Come on, church, Hosanna, Hosanna in the highest.
Dengan iman pengharapanmu masuk bulan yang baru nanti Tuhan. Kami melihat berkat Tuhan yang dahsyat. Kami datang Tuhan dengan pujian, kami beri bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia saudara. Sang Juru Selamat yang ajaib, ialah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kali kami datang beribadah Tuhan, gak ada satupun yang terjadi dengan sia-sia. Semuanya mengandung janji-janji Allah yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Hati kami percaya Tuhan Yesus, jiwa kami dipulihkan oleh karena kuasa hadirat Tuhan sungguh nyata di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berikan yang terbaik pujian ini Tuhan. Kami siap bersorak-sorai dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari yang bersuka cita di siang hari ini umat Tuhan, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di setiap sembah syukur kami bagi namamu Tuhan Yesus. Mari yang bersuka cita kembali kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita umat Tuhan, katakan ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus.
tinggi Tuhan. Yang percaya kita diberkati Tuhan, lambaikan tinggi tangan kita yang tinggi buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab menjadi firman Tuhan Yesus yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka setiap kita yang bersuka cita di siang hari ini, yang datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus, siap-siap menerima berkat mujizat yang besar dari Tuhan. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama di dalam Yesus. Oh haleluya. Tujuh kanan kiri depan belakangmu mata. Katakan, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Semua, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Mari dengan imanmu katakan, di dalam-Mu Tuhan. Sebab janjinya Tuhan Yesus setia bagi setiap kita. Siang hari mari sama-sama gerakan badanmu umat Tuhan. Angkat suaramu, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, berita baru bagiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mendukungku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Tidurnya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita bawa pujian yang lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus, yang akan menyertai setiap kita, yang pasti memampukan setiap kita. Kembali sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan, janji-Mu Tuhan, terang bagi setiap langkah kaki kami Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu mendukungku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, lebih dahsyat semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Saya mau jemaat Tuhan siang hari ini sama-sama kita mau ekspresikan kebaikan Tuhan lewat pujian ini. Boleh rentangkan tangan kita, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Rentangkan tangan kita sama-sama umat Tuhan. Ku kan terbang bersama-Mu. Sebab firman-Mu ku kan aman. Boleh sekali lagi yuk semuanya kita menari buat Tuhan Yesus. Jangan malu-malu, kita sembah puji Dia. Ku kan terbang
tangan di atas kepala kita. Sebab firman-Mu kukan aman. Lebih dahsyat lagi siang hari ini, sama-sama kukan terbang tinggi tiawa bersama. Buat Tuhan Yesus Kristus yang hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab kita aman bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Bahkan kita bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Yang masih siap memuji nama Tuhan, boleh suarakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, satu pujian lagi buat Tuhan Yesus. Kami gak mau takut lagi Tuhan, kami gak mau ragu lagi. Sebab Tuhan Yesus ada bersama dengan setiap kita. Mari bawa sembah syukur kita, lalakan. Mari bersama-sama umat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu yang pegang hidup. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Angkat tangan kita panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan iman percaya, sama-sama umat Tuhan kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki kami. Kembali sama-sama angkat tangan kita panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar Tuhan Yesus terima setiap pujian sembah syukur kami bagi nama-Mu. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Kembali sama-sama di Biryas, kita puji nama Tuhan Yesus bagi namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan
Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersuka cita di siang hari ini, amin. Bisa lihat tangan-tangan yang bersuka cita karena Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Semuji nama Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang hari yang indah ini, kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Iman Kristen itu iman yang dinamis. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebagai benih, jika ditabur di tanah yang subur, akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kita melepaskan iman dengan ucapkan firman Tuhan. Karena jika diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat, akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang akan menggerogoti diri kita dari dalam. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jangan putus asa, jangan frustasi, jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita serta jiwa kita. Dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Terpuji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini umat Tuhan, kita mau terima, kita mau dengar, kita mau diberkati lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara gembala edisi Minggu 27 Oktober 2024 dengan tema cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua, cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita dan senantiasa hidup di dalam Dia. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia Allah akan menolong dan melindungi kita dari segala bahaya. Allah akan memberi kita kekuatan agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Berharaplah penuh kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia berharap dan hidup di dalam kasih serta kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan takut menghadapi hidup ini.
Ibrani 13 ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-6. Juga di dalam Ayub 3 ayat 25. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka kita akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, karena yang kutakutkan ialah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Artinya ketakutan yang terus kita pelihara tidaklah menguntungkan, malah sebaliknya semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus adalah jawaban atas rasa takut itu. Karena itu, tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dengan suara gembala kita untuk minggu ini, kita mau satukan hati kita umat Tuhan. Kita mau diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita. Kembali kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami terima pada siang hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami terima pada siang hari ini boleh memberkati, menguatkan, menghibur, mengubahkan setiap kami Bapa. Bersyukur buat hadirat Tuhan, berterima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Bapa, yang mau siapin diri kami untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati lebih lagi di siang hari ini, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama umat Tuhan. Kita mau rasakan indahnya hadirat Tuhan lebih lagi sebelum kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tutup mata kita sama-sama, panggil namanya Tuhan Yesus. Oh, ku panggil nama-Mu. Kami dengar jawab-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami nyatakan Tuhan Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Menara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang siap diberkati firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, mari sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan, buka tangan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu umat Tuhan, buka hatimu sambut firman Tuhan. Perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan.
Betapa kami bangga Tuhan, karena Engkau menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami yang percaya. Kekuatan-Mu begitu luar biasa di tempat ini, memimpin kami untuk masuk dalam mujizat demi mujizat. Pertolongan Tuhanlah yang kami harapkan dan kami nantikan. Siang hari ini Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang haus lapar akan Engkau, haus lapar akan kebenaran, dan janji-Mu berkata, Tuhan akan memuaskan kami. Roh Kudus, beracaralah. Dan saat ini segala roh intimidasi kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tempat ini penuh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yuk kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 32. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah ya? Yuk kita baca bergantian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 22 yang keras. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yang keras 24. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lanjut. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Terus, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. 30. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terakhir yang keras, yaitu terang yang menjadi puji Tuhan. Siang hari ini saudaraku, judul khotbah saya adalah menantikan Tuhan. Katakan menantikan Tuhan. Arti menantikan Tuhan adalah bahwa orang yang menantikan Tuhan artinya orang yang selalu rindu membangun hubungan dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan siang dan malam artinya kita tahu tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil. Kita tahu kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya dia punya prinsip Tuhanlah segala-galanya bagi dia. Tuhanlah yang layak untuk disembah. Katakan disembah. Amin. Tuhan yang layak untuk terima pengagungan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, orang ini sadar bahwa dia harus taat hanya kepada Tuhan. Walaupun mungkin tantangannya banyak di depan, tapi dia percaya satu pribadi yang layak untuk menerima penghormatan, pengagungan dari kita itu hanya Yesus. Sehingga apapun dunia boleh berkata, orang bisa berubah, tetapi kita tidak akan pernah berubah kepada Tuhan. Amin. Kita tahu kita punya prioritas hidup. Kita kalau mau jujur, sadar tidak? Di dunia ini kita singkat. Benar gak? Kadang 50 tahun dijalani cepat loh Bapak Ibu. Percaya deh. Anak rasanya masih oe, tiba-tiba udah SMA. Yang setuju bilang amin dulu. Ya kan? Rambut dulu rasanya masih lebat, masih hitam semua. Tiba-tiba udah mundur 3 cm. Bener gak? Udah mulai keluar uban. Itu kenyataan. Dan Alkitab berkata, kita 70-80 tahun. That's our life. Itulah hidup kita di bumi ini. Tetapi kalau berbicara kekekalan, itu tidak ada batasnya. Itulah sebabnya, pastikan, katakan pastikan. Setelah hidup yang singkat ini, kita akan masuk kerajaan surga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Karena di mana-mana saya selalu katakan, kita semua tahu tanggal lahir kita. Ada yang tidak tahu tanggal lahir? Bisa tanya bidannya. Ya kan? Tapi yang masalah, kita tidak tahu tanggal kapan kita pulang. Benar gak? Ada yang tahu tanggal pulangnya? Ada? Ada yang mau tahu? Biar kita doa sama-sama. Siapa tahu dijawab Tuhan ya. Biarlah itu jadi rahasia ilahi kapan kita pulang. Tapi yang masalah kita pasti pulang. Nah masalahnya kalau pulang kemana itu dia. Jangan sampai kita salah pulang menyesal. Gak ada gunanya saudaraku.
Tadi saya nonton video singkat seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia bersaksi dia pernah dibawa Tuhan ke neraka. Dia bilang di neraka itu sebenarnya udaranya beracun semua. Orang kalau normal hidup di situ pasti mati hitungan detik karena beracun. Dan tersiksanya di neraka katanya apa? Kalau mau nafas gini, nggak bisa full. Benar-benar disiksa, bukan hanya api, napas saja sakit. Tapi yang masalah nggak mati-mati. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kita tolak api neraka, bilang amin. Pastikan Bapak Ibu dan saya kita jadi tetangga di surga, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar gimana supaya ending hidup kita ke sana. Nah, coba lihat pada ayat 25 dan 26. Ayat 25 saya bacakan. Di sini dikatakan begini. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama siapa? Simeon. Siang hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Simeon. Tidak terlalu terkenal dan tidak terlalu sering namanya disebut. Tapi dia adalah imam Tuhan di saat itu. Dan mengapa namanya sampai disebut? Bersama Hana nanti kita akan lihat dia seorang nabinya Tuhan. Dua orang ini disebut menjelang kelahiran Yesus. Setelah Yesus lahir usia 8 hari. Saya percaya bukan kebetulan, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa bayi Yesus bukan manusia biasa. Bahwa Yesus ini adalah Mesias yang sudah dinanti-nantikan ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Yahudi. Nah, Simeon ini kenapa dipakai Tuhan? Ternyata begini, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Itu dia. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan nama dia dicatat untuk menunjukkan bahwa bayi Yesus itu adalah Mesias. Di sini dikatakan dia ini orang yang benar dan saleh. Dan orang yang benar dan saleh yang menantikan datangnya Mesias. Bapak Ibu dan saya harus paham begini. Yang menantikan Mesias itu bukan hanya Simeon, tapi seluruh bangsa orang Yahudi. Seluruh orang Yahudi sudah didoktrin, diajarkan bahwa the time will come, waktunya akan datang, Mesias, sang penolong bagi orang Israel akan datang. Gitu. Sehingga di mana-mana kalau bicara Mesias, orang Israel pasti tahu. Jadi mereka semua menantikan sama seperti Simeon. Dan yang luar biasa, Simeon ini ternyata dipimpin Roh Kudus. Katakan, aku harus dipimpin Roh Kudus. Orang kalau dipimpin Roh Kudus, hidupnya dia akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup dia. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam dia, Roh Kudus memimpin Simeon, orang yang benar dan saleh, artinya hidupnya sesuai dengan firman, maka lihat Tuhan kasih janji buat Simeon. Saya percaya di tempat ini, Tuhan punya janji yang besar buat setiap Bapak Ibu dan saya. Tengok kiri kananmu, katakan, Tuhan punya janji yang besar buat kamu, bilang. Sambil tepuk tangannya, yuk sambil salam, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan punya janji yang besar buat setiap kita, amin? Betul. Tetapi untuk rencana itu terjadi, terrealisasi, Bapak Ibu dan saya harus kerjasama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan punya rencana yang besar buat kita, tapi kalau kita tidak mau taat, nggak akan terjadi. Makanya banyak orang Kristen sudah buru-buru pulang ketemu Tuhan, tapi rencana Tuhan buat dia belum jadi. Sayang ya? Sayang gak saudaraku? Sayang. Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Jangan sampai Tuhan panggil kita, rencana itu belum terrealisasi. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya harus doa mulai saat ini. Tuhan, apa janjimu? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Tuhan, rencanamu buatku apa? Nggak apa-apa, tanya sama Tuhan. Karena apa? Dia arsitek kehidupan yang bisa mendesain hidupmu dahsyat luar biasa. Dan untuk itu Bapak Ibu perlu tanya sama Tuhan. Aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Tanya dia, Tuhan, aku ada di dunia ini pasti bukan kebetulan. Aku lahir dari bapak mamaku itu bukan kebetulan.
Kalau aku dilahirkan dari mereka, aku ada di keluarga ini dan aku hidup sekarang, aku tinggal di kota Bekasi, aku kuliah di kampus ini, aku bekerja di kantor ini. Saya mau tanya Tuhan, tujuanmu buatku di dunia ini apa? Dan aku mau rencana itu jadi Tuhan. Sehingga ketika aku pulang menjumpai Tuhan, aku bisa tersenyum memberi laporan yang indah. Bahwa tugasku di dunia sudah kuselesaikan. Yang siap menghadap Tuhan dengan senyuman dan laporan yang bagus, bilang amin dulu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan sampai kita ketemu Tuhan, Tuhan tanya, gimana tugasmu, kelar gak? Gemeteran gak tuh Bapak Ibu? Gemeteran loh. Ketemu bos di kantor aja ya, pekerjaanmu belum kau kelarkan, tiba-tiba dipanggil, diajak meeting, suruh presentasi, pekerjaanmu bagaimana? Ketakutan saudaraku. Padahal itu hanya masalah perut, benar gak? Ini Yesus masalah kehidupan di dalam kekekalan. Jangan sampai Tuhan tanya laporan, engkau gak bisa ngomong. Jadi Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu dan saya, dia nanti akan menuntun. Nah, rencana Tuhan buat hidupmu ini. Taat ya, aku akan ajarkan engkau. Kalau engkau taat, nanti aku akan bukakan pintu demi pintu. Maka terjadilah sesuai dengan yang direncanakan Bapa dalam kehidupanmu. Nah, rencana Tuhan, janji Tuhan buat Simeon apa? Lihat ayat 26. Ini janji Tuhan. Dan kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Katakan oleh Roh Kudus. Jadi gini, kalau Simeon tidak bergaul akrab dengan Roh Kudus, dia tidak akan mungkin bisa dengar suara Tuhan. Jadi banyak orang Kristen sudah punya Roh Kudus, tapi dia nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Ini masalah besar. Karena itu saya berdoa, Bapak Ibu dan saya, mulai hari ini Tuhan berikan kepekaan kita bisa dengar suara Tuhan. Yang rindu bisa mendengar suara Tuhan, bilang amin dulu yang lantang. Katakan Tuhan Yesus, tolong aku mulai siang ini, urapi aku, berikan aku kepekaan untuk mendengar suaramu dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kenapa banyak orang Kristen salah ambil keputusan di luar? Salah ambil keputusan pilih pasangan hidup, salah ambil keputusan pilih rekan proyek, salah ambil keputusan pilih pekerjaan. Kenapa? Karena tidak mau dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan bukan dia paksa. Dia turuti suara hati dia, padahal bukan itu yang dari Tuhan. Dia paksa, konsekuensinya ada saudaraku. Tapi kalau kita ikut rencana Tuhan, endingnya, akhirnya pasti dahsyat luar biasa. Nah, di dalam kepekaannya Simeon, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata begini, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat siapa? Mesias. Jadi janji ini dia pegang. Dan Simeon percaya dia tidak akan mati. Walaupun mungkin saat itu berpuluh tahun dia menantikan Mesias. Mungkin ada saatnya mungkin dia lemah tubuhnya. Betul tidak? Ada saatnya mungkin dia sakit. Tapi dia percaya aku gak akan mati karena penyakit ini. Aku tetap hidup akan sehat. Karena Tuhan katakan aku tidak akan mati sebelum melihat Mesias datang. Jadi kalau Bapak Ibu tahu tujuan hidupmu di dunia ini untuk apa, engkau akan tenang apapun yang terjadi. Kau akan percaya bahwa engkau akan tetap hidup, tetap sehat, tetap umur panjang sampai rencana Tuhan jadi kenyataan dalam hidup kita. Kita nggak bisa diintimidasi dengan ketakutan lagi. Amin. Karena Tuhan mau pakai kita. Lah kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan kasih tubuh yang sehat nggak? Kalau Tuhan mau pakai kita, kita diberkati nggak? Kalau Tuhan mau pakai kita, dikasih kuasa nggak? Dikasih. Segala yang baik dari Tuhan akan diberikan ke dalam hidupmu. Rohnya yang kudus yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu ada di dalammu, ada di dalamku. Kita ini dahsyat saudaraku. Tapi tidak banyak orang Kristen sadar bahwa di dalam dia ada kuasa yang besar. Saya rindu mulai siang ini Bapak Ibu akan sadar. Dan setiap hari engkau akan berbicara, Roh Kudus pimpin aku.
Aku tahu kuasamu besar di dalamku. Kalau selama ini aku minder, selama ini aku tidak percaya diri, selama ini aku bimbang, aku ragu, aku takut, aku khawatir, aku percaya. Mulai saat ini aku percaya roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Percaya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Roh yang di dalam Bapak, Ibu dan saya lebih besar dari apapun. Sehingga dalam masalah engkau tenang. Masalah belum kelar, tetap tenang. Datang masalah yang lain, tetap. Kenapa? Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, janji Tuhan buat Simeon besar. You're not gonna die before you see the Messiah. Sebelum kau lihat Mesias, kau gak akan mati. Dan tiba-tiba hari itu, nih kalau cara Tuhan bekerja luar biasa loh. Lihat Bapak Ibu ayat 27. Ia datang ke bait Allah. Siapa yang datang? Simeon. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Hari itu Simeon dapat jadwal, mungkin dijadwalkan. Simeon, kamu tugas ya hari ini di bait Allah. Jadi Roh Kudus yang memimpin dia datang hari itu. Karena apa? Hari itu Maria bersama Yusuf, bersama bayi Yesus yang usianya 8 hari akan datang ke tempat itu. Dan di mana hari itu Tuhan mau merealisasikan janjinya bahwa dia akan melihat Mesias. Tuhan yang atur perjumpaan ini. Jadi Tuhan yang atur jadwalnya Simon untuk pelayanan hari itu di rumah Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya percaya dimanapun saya ditugaskan, dijadwalkan, saya percaya itu rencana Tuhan yang besar. Dan kalau Bapak Ibu siang hari ini datang di ibadah ini, percayalah Tuhan yang ingin kau datang di sesi ini. Karena hari ini akan ada pernyataan kuasa Tuhan yang besar terjadi bagi kita semua. Amin. Mungkin ada yang berkata, oh ya saya datang di ibadah ini karena setelah ibadah nanti ada acara keluarga. Saya mau katakan, bukan kau yang atur, bukan acara keluarga yang atur. Tuhan yang atur kau datang saat ini. Sama, saya pun ada di sini siang ini melihat Bapak Ibu semua dengan hati yang lapar haus akan Tuhan, dengan cintamu yang mendalam kepada Yesus. Itu Tuhan yang atur. Gak ada yang kebetulan, saudaraku. Ya. Ditugaskan Simeon oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan lihat saudaraku, ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Lihat, ketika Maria membawa nih Bapak Ibu, membawa bayi Yesus ke dalam. Dan lihat pada ayat ke-28. Bisa tolong bukakan ayat 28? Nih. Oke, sama-sama baca yang keras yuk. 2, 1. Lihat. Ketika Maria datang menggendong bayi Yesus, Simeon yang di dalam bait Allah kemudian melihat Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Kemudian Alkitab mengatakan apa? Ia menyambut, katakan menyambut. Bapak Ibu bisa bayangkan gak bagaimana cara Simeon menyambut bayi Yesus? Ada yang bisa bayangkan? Hah? Atas pimpinan Roh Kudus, Simeon tahu bayi yang digendong Maria itu bukan bayi biasa. Inilah Mesias yang dijanjikan Allah kepada dia. Sehingga ketika Simeon menyambut Yesus, di mana dia adalah raja di atas segala raja, dia menyambutnya bukan seperti kalau kita ketemu anak yang masih bayi, nang ning nang ning nang ning nung, gitu ya kan? Ih lucu banget. Enggak, saya percaya dia menyambut dengan hormat luar biasa. Karena anak Bapa di surga ada di tempat itu. Katakan amin saudaraku. Amin. Dan yang membuat saya kagum kepada Simeon apa? Dia tahu walaupun Yesus masih bayi, tapi dia kenal, dia tahu ini Sang Juru Selamat. Ini Mesias yang dinantikan. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-29 saya bacakan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat, katakan mataku telah melihat keselamatan yang dari, artinya gini, Tuhan aku sudah melihat Mesias itu. Sekarang bawa aku pulang ke surga Tuhan. Karena janji-Mu berkata, aku tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tapi sekarang aku sudah puas, karena mataku sudah melihat Mesias. I'm ready, saya siap pulang ke surga Tuhan. Tuh, yang membuat saya kagum begini. Yesus berjumpa dengan Simon bukan ketika Yesus sudah dewasa dan sudah pelayanan.
Bukan ketika Yesus sedang mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Bukan ketika Tuhan Yesus berkata kepada adiknya Maria, Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah mati berapa hari? 4 hari keluar dari kubur. Ya, harusnya orang mati 4 hari udah busuk, udah bengkak. Tapi Lazarus keluar dalam keadaan hidup. Katakan amin. Amin. Itu. Kalau Simeon menjumpai Yesus dewasa dan pelayanannya penuh kuasa dan dia percaya Yesus ini Mesias, maka mudah sekali buat Simeon percaya Yesus itu Mesias. Tapi yang menjadi masalah, Simeon berjumpa Yesus, Yesus masih oe-oe, masih bayi, baru 8 hari, masih kemerah-merahan. Tapi dia kenal bahwa roh yang ada di dalam bayi inilah, dia itu Sang Mesias. Beda dengan orang-orang ahli Taurat. Namanya saja ahli Taurat. Ahli artinya apa? Pakar. Ya. Pakar. Taurat firman. Jadi ahli dalam firman. Pekerjaan ahli Taurat atau orang Farisi apa? Sama seperti Simeon, melayani Tuhan. Belajar firman gak? Yes. Untuk jadi imam, untuk jadi ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki harus belajar firman berpuluh-puluh tahun. Gak mudah jadi orang dengan punya jabatan ahli Taurat, gak mudah. Jadi belajar puluhan tahun tentang firman, tapi tidak menjamin mereka kenal siapa Yesus yang mereka pelajari. Padahal di perjanjian lama sudah banyak nubuatan tentang kelahiran Yesus, betul tidak? Sudah banyak nubuatan tentang bahwa akan lahir Sang Mesias, Sang Juru Selamat bagi dunia, bagi orang Yahudi, orang Israel. Itu sudah ada nubuatannya. Tetapi yang mengerikan, ketika Yesus tampil dan kemudian berkhotbah dengan penuh hikmat, pelayanannya banyak mujizat. Apa yang dilakukan ahli Taurat? Iri hati sama Tuhan. Dia iri hati sama Yesus, bayangin. Dan kemudian karena iri hati dia berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Ini ngeri loh saudaraku. Betul. Sehingga kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa mereka dikuasai apa? Bukan roh Tuhan pastinya. Kalau sampai dia berani berkata salibkan dia padahal Yesus itu Tuhan, saya dapat katakan mereka dikuasai kuasa kegelapan saudaraku. Setan menguasai mereka. Jadi mereka belajar ilmu teologi puluhan tahun. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya mau katakan, orang kalau belajar ilmu teologi tetapi tidak dipimpin Roh Kudus, maka ilmunya nyangkut di sini doang. Dia cuma cerdas dalam ilmu teologi, tapi tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Gelarnya bisa banyak teologinya. Betul. Saya ingat dulu saya mau kuliah S2 teologi, itu kalau nggak dipaksa Tuhan saya nggak ambil saudara. Tuhan bilang kuliah anakku S2. Saya bilang Tuhan saya udah bisa khotbah. Capek kuliah Tuhan, anak masih kecil. Ya kan, saya harus bantu istri di rumah. Bulan depan Tuhan ngomong lagi lewat istri saya, kuliah, Fidel kuliah S2. Tunggu Tuhan, setahun 2 tahun saya berusaha nawar sama Tuhan, tapi suara Tuhan makin keras. Fidel kuliah. Awalnya saya bilang gak mau Tuhan, capek, saya udah bisa khotbah. Lama-lama saya ikut sama Tuhan. Dan walaupun saya dapat banyak dari ilmu teologi itu, tapi saya menyadari saudaraku, bahwa orang berpendidikan ilmu teologi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, maaf, kita nggak jauh beda dengan ahli Taurat. Hanya tahu firman di sini, tapi tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang semakin banyak firman, harusnya perilakunya harus berubah. Jadi kalau orang ke gereja, orang aktif pelayanan, tapi perilakunya tidak berubah, ada pertanyaan, what's wrong dalam hidup dia? Apa yang salah? Karena orang kalau semakin berjumpa dengan Tuhan, orang itu pasti berubah. Bilang amin yang percaya. Kita kalau berjumpa Tuhan siang malam, Bapak Ibu, mungkin dulu kita suami yang kasar, kita suami yang tidak mengasihi istri dengan sepenuh hati, kita ringan tangan sama istri, bukan ringan tangan bantuin ya, bantuin cuci popok, bukan bantuin nyapu, bukan.
Tapi tahu ya, sampai istri di rumah nyanyinya gini. Lihatlah tanda merah di pipi. Yang tahu lagu nyanyi sama saya. Bekas tanganmu. Lanjut ibu-ibu. Sering engkau lakukan. Yang tahu lagunya ketahuan umurnya saudaraku. Ya kan? Istrinya sampai nangis seperti itu. Pak ke gereja, udah mama aja pergi. Bertahun-tahun diajak Pak gereja, udah pergi. Tiba-tiba, mah kok tangan papa tiba-tiba lemes yang sebelah kanannya. Kenapa nih mah? Mah tolong mah. Mah, hei, ini bukan masuk angin nih. Beda nih rasanya. Tiba-tiba mulai lemah tangannya kakinya mulai. Bapak mau ke gereja? Mau mah. mulai lembek saudaraku. Yang tadinya garangnya luar biasa ya kan. Akhirnya datang ibadah. Mulai dengerin firman. Jadi suami harus baik. Lemah lembut sama istri. Amin. Wih deh. Ya kan. Dulu gak ada yang bisa negur dia. Malaikat pun minder kalau menegur dia. Ya kan. Lama-lama pendeta khotbah dia bilang amin. Akhirnya mulai berubah dia kan. Berubah mulai jadi suami yang lemah lembut. Mengasihi istri. Tangannya dulu mulai. Tangannya dipakai untuk menyakiti istri, menyakiti anak, tapi sekarang mulai merangkul istri. Ah, Tuhan berkenan begitu. Bapak-bapak bilang amin. Ih, dari 20.000 cuma 10 yang ngomong amin. Saya mau ulang, bapak-bapak bilang amin. Ibu-ibu jangan bilang amin. Ini pertanyaan khusus bapak-bapak. Saya ulang ya, bapak-bapak tolong bilang amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi orang kalau berjumpa Yesus, berjumpa Tuhan kan bisa banyak ya. Bisa ketika berdoa Tuhan datang, ketika kita pelayanan, ketika kita beribadah begini dengar firman, ini pun berjumpa Tuhan. Nah kalau kita siang malam tiap hari minggu, tengah minggu ibadah, tapi kelakuan kita tidak berubah, Tuhan bertanya, nak kemana aja kamu? Mainmu terlalu jauh. Berubah. Gitu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini saudaraku, ahli Taurat ini belajar firman, tapi Yesus di sana nggak kenal loh. Saya kadang berpikir ini kok ngeri banget ya Tuhan ya. Mereka pelajari firman, firmannya turun dalam wujud manusia. Mereka nggak kenal. Beda dengan Simeon, baru digendong, mungkin lagi nangis ya, perlu susu bayi Yesus. Tiba-tiba dia datang dan menyambut Yesus. Dan dia tahu ini Mesias yang dijanjikan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Simeon bisa kenal bahwa Yesus Mesias walaupun datang dalam wujud bayi? Tapi ahli Taurat melihat Yesus sudah dewasa, bahkan pelayanan menggoncangkan dunia. Tapi mereka tidak kenal Yesus. Bahkan mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang membedakan? Sama-sama pelayanan, sama-sama hamba Tuhan. Kok bisa beda hasilnya? Yang dipelajari sama, tapi kelakuannya beda. Itu dia. Jangan sampai kita semua di sini makannya sama, terima perjamuannya sama, di luar kelakuan kita beda. Jangan sampai. Kelakuan kita harus sama seperti Yesus. Bilang amin. Amin. Kita harus seperti Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa berbeda? Jawabannya, karena Simeon menanti-nantikan Tuhan. Artinya dia punya kehidupan rohani yang disiplin, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia tahu dia bisa membaca tanda-tanda. Nah ini penting. Kita harus belajar jadi orang Kristen yang bisa membaca tanda-tanda. Tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat sekarang. Perang di Timur Tengah makin mengerikan saudaraku. Saya mau katakan ini akselerasinya makin meningkat. Dan itu satu pertanda di mana Tuhan segera datang. Jadi gak ada waktu untuk main-main lagi. Kalau kita masih berkata Tuhan kasih waktu sebentar untuk aku menikmati kehidupan yang ku mau, hati-hati, Tuhan bisa datang anytime. Jangan sampai Tuhan datang kita tidak terangkat. Bilang amin saudaraku. Amin. Jadi Simeon menanti-nantikan Tuhan. Dan orang-orang ahli Taurat ini saudaraku, tahu firman, tapi tidak menanti-nantikan Tuhan. Artinya tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara intim. Tidak hidup di dalam firman. Jadi tahu firman tapi tidak hidup dalam firman, percuma. Sekali lagi ya. Tahu firman tapi tidak hidup dalam firman, percuma. Ada di satu daerah di Indonesia, pendetanya kalau habis khotbah tahu apa yang dia lakukan? Minum.
ngerokok, saudaraku. Betul, jemaatnya lihat itu. Saya 5 tahun tuh melihat hal-hal seperti itu. Dan bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi setelah saya mengikuti firman Tuhan, saya belajar. Ternyata nggak boleh begitu. Kita harus sadar, Tuhan yang berkata, tubuh kita bait Allah. Katakan amin, saudaraku. Amin. Kalau kita sadar tubuh kita bait Allah, kita tidak akan mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan masuk dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, yuk belajarlah. Nanti-nantikan Tuhan. Jadi orang Kristen yang punya waktu terbaik buat Tuhan setiap hari. Jangan kasih waktu sisa-sisa buat Tuhan, amin. Jangan ketika engkau sudah pulang kerja ngantuk banget bilang, Tuhan makasih ya hari ini. Maaf doanya gak bisa panjang-panjang. Blok tidur. Jangan, kasih waktu yang terbaik. Saya sering khotbahkan di sini, jam terbaik untuk berdoa bangun jam berapa? Jam 3. Tuhan Yesus selalu berdoa jam 3 subuh, saudaraku. Pak Pendeta, memang kalau doa jam 7, jam 9 gak bagus. Semua jam bagus, tapi terbaik jam 3 subuh. Kenapa? Gak tahu, itu aturan dari surga. Itu Tuhan yang sudah tentukan, saudaraku. Kalau belum pernah coba, rasain coba, saudaraku. Sebulan ini kau aktif bangun jam 3, kau berdoa, lihat hidupmu akan dahsyat luar biasa. Kau akan banyak mendengar suara-suara Tuhan, mendengarkan banyak pimpinan-pimpinan Tuhan. Saya nggak bohong, rasakan sendiri, baru nanti Bapak Ibu akan mengerti apa yang saya maksudkan. Saya rindu di tempat ini Bapak Ibu menjadi generasi orang-orang hebat di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Di akhir zaman ini Tuhan segera datang jemput Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk taat setia. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Kalau selama ini hubungan kami dengan Tuhan jauh, kalau selama ini kami tidak disiplin menanti-nantikan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini kami mau menyediakan waktu terbaik bagi Tuhan. Dan kami mau hidup kami berubah. Karena orang yang mendengarkan firman hidupnya pasti berubah. Pasti seperti Tuhan Yesus. Ajar kami taat. Ajar kami setia. Ajar kami melewati hari-hari kami bersama Tuhan Yesus. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Sama-sama Gereja Tiberias, kita naikkan pujian, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu, mari jemaat Tuhan, kita bagi beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita siap terima tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati Tuhan, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna sehat, tidak operasi, tidak penyumbatan, tidak bengkak jantung. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak flek, kami tolak TBC, kami tolak sakit lever. Ginjalku sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Berikan kekuatan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati karir anak-anak Tuhan di tempat ini. Pulihkan keluarga mereka, pulihkan anak-anak muda, punya masa depan yang luar biasa. Kami tolak pergaulan buruk, kami tolak roh-roh jahat yang berusaha untuk merusak masa muda mereka dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengajarkan kami, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, bisnis, usahaku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini, mari sejenak di hadapan Tuhan, sama-sama kita datang mengucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kita terima di tempat ini. Dimanapun sudah berada, percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Arahkan hatimu sama Tuhan, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, urapi agar minyak ini menjadi minyak-Mu yang kudus untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, dan Tuhan yang memberkati segala usaha karir, pekerjaan anak Tuhan, Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kita satu di dalam doa.
Tuhan, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami. Pimpin kami Tuhan, beri kami kepekaan untuk kami mengetahui apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami mengetahui apa yang menjadi tujuan mengapa kami hidup di atas dunia ini. Sehingga kami bisa melakukannya Tuhan dengan mata hanya tertuju kepada Tuhan. Bimbing kami agar semua rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Agar ketika kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, kami bisa memberikan laporan yang baik dan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami banyak orang diselamatkan. Kami rindu lewat pelayanan kami banyak orang bertobat dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan pakai kami, utus kami ke tempat di mana Tuhan percayakan. Di pekerjaan, di komunitas, di gereja, dimanapun Tuhan percayakan. Kami rindu menjadi berkat. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang berubah oleh firman. Karena semakin banyak firman yang kami makan, maka karakter kami pun harus berubah seperti Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau saat-saat ini karakter kami banyak Tuhan yang belum berubah, bahkan sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saat ini kami mau berubah Tuhan. Kami mau benar-benar menjadi anak-anak seperti Tuhan Yesus, menjadi gambaran Kristus bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa buat Gereja Tiberias, buat acara Natal GBK 7 Desember. Diberkati Tuhan acara ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kumpulkan ratusan ribu jiwa orang untuk datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berkati GBK, berikan keamanan, cuaca yang baik, bahkan setiap dana yang diperlukan Tuhan sediakan. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga, anak cucu menantu. Tuhan proteksi mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga untuk memimpin gereja-Mu. Dan Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dan kami percaya penyertaan malaikat menyertai kami. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, keluarga, anak cucu, memberkati usaha, karir, pekerjaan, studi anak-anak kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan yang permai, yang bangga jadi anak Tuhan Yesus. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan shalom.